dari SMA 1 2 kali 11 Kayu Tanah, mengikuti guru penggerak angkatan 10 Padang Pariaman. Hai, perkenalkan saya Satria Riani, saya CGP angkatan 10 Kabupaten Padang Pariaman, berasal dari SMA 1 2 kali 11 Kayu Tanah. Halo, nama saya Kamela Sari Dewi. Saya berasal dari SMK Nasional Kayu Tanam, CGP Angkatan 10 Kabupaten Padang Pariaman. Kami bertiga akan menyampaikan budaya positif di sekolah. Sekolah Bu. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Guru SMA 2 kali 11 Kayu Tanam. Pada pagi ini kita akan mengadakan acara tentang budaya positif, itu CGP Angkatan 10 bersama Bu Yulianita, Bu Satria Friani, dan saya Kamela Sari Dewi, dan didampingi oleh Bapak Kepala Sekolah SMA 2 kali 11 Kayu Tanam, atau yang mewakili oleh Bapak Wakil Kurikulum oleh Pak Yul Henry. Oke, untuk acara selanjutnya tak lupa pula saya ucapkan kepada pucuk pimpinan umat yakninya Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita pagi ini, itu untuk mengikuti acara kita, yaitu tentang budaya positif. Nah, tak lupa saya aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberi kesempatan kita untuk berada di ruangan serbaguna, itu di gedung SMA 2 kali 11 Kayu Tanam. Selanjutnya sepatah kata oleh Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk salam penghormatannya saya aturkan saja kepada pembicara terdahulu. Sebagaimana pada kegiatan CGP Angkatan 10 yang tempatnya di sekolah kita yang tergabung 3 CGP, Ibu Kamel dari SMK ya, kemudian Ibu Yulianita dan Santi dari sekolah kita, dalam rangka sosialisasi disiplin positif rangkaian alur kegiatan pendidikan guru penggerak yang dijalaninya. Mudah-mudahan acara ini sukses sampai akhirnya. Nah, saya sebagai mewakili kepala sekolah, karena kepala sekolah ada tamu dinas yang datang, jadi saya pada hari ini mewakili Bapak Kepala Sekolah mendukung program ini dalam rangka kesuksesan pengembangan guru penggerak di sekolah kita dan di kabupaten kita umumnya. Jadi pada hari ini saya buka acara paparan sosialisasi disiplin positif secara resmi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Guru dipersilakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila.
di depan. Kita akan mengadakan speaking sebentar ya. Kita sudah selesai tadi. Bagaimana Bapak Ibu? Senang? Senang. Oke, kalau senang, happy, kita lanjut kepada pemateri kita, yaitu Ibu Yuli Anita. Kepada Ibu Yuli dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati di sini adalah Wakil Kepala Sekolah beserta Ibu Bapak Guru Majelis yang saya hormati. Ya, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu datang ke dalam kegiatan kolaborasi pemahaman budaya positif dengan rekan sejawat. Ya, baiklah Bapak Ibu, masih semangat kan? Ya, kalau masih semangat nanti saya bilang SMA 1 2 kali 11 kayu tanam. Nanti Bapak Ibu bilang luar biasa. Oke? Nah, kita mulai ya. Ya. SMA 1 2 kali 11 kayu tanam. Luar biasa. Ya. Oke, ya di sini kita akan membahas tadi tentang kolaborasi pemahaman budaya positif dengan rekan sejawat. Yang pertama tentang konsep inti budaya positif. Yang pertama paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas. Yang kedelapan segitiga restitusi. Oke Bapak Ibu? Oke. Ya. Sebelum kita membahas yang 8 ini, saya mau tanya sama Bapak Ibu. Ya, kita di kelas pasti sudah pernah melaksanakan keyakinan kelas. Gimana Bapak Ibu? Pernah? Pernah. Oke. Nah, sekarang saya mau Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas yang kita tampilkan di depan nanti. Nah, siapa yang mau tampil ke depan dulu Bapak Ibu? Pak Ali gimana? Pak Ali ke depan dulu. Ya, tampil silakan. Catat ke papan tulisnya. Lihat nomor tulis di sana. Nomor itu lihat. Ya.
Apalagi Yola, silakan ke depan. Bu Loli, silakan Bu Loli. Terima kasih Bu Loli. Lanjut Ade, Bu Ade. Lanjut Bu Mai.
kasih. Lanjut kepada Bapak Dian. Ya, terima kasih semuanya. Ya, di sini kita sudah membuat kesepakatan atau keyakinan keras kita ya. Yang pertama berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua tertib, sopan, rapi dan santun. Yang ketiga menghargai diri sendiri dan orang lain di kelas. Berpartisipasi, kolaborasi, peduli, berbagi, kritis, aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Malu datang terlambat dan malu tidak membuat tugas. Penyegaran, kesedirian dalam pembelajaran. Rehat sejenak bagi yang sakit. Ya, terima kasih ya Pak Ibu ya yang sudah membuat tentang keyakinan kelas. Ya. Paradigma baru. Jadi di sini pembelajarannya dengan paradigma baru, pembelajaran sebagai guru, metode berpesan kepada siswa. Ya. Karena kita memberikan metode menggunakan prinsip pembelajaran berpresensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan. Ya, di sini Bapak Ibu pasti sudah pernah melakukan pembelajaran yang pertama berpusat kepada guru. Yang khusus setelah guru mereka kita berpusat kepada anak. Ya. Maksudnya berpusat kepada anak di sini adalah menurut Ki Hajar Dewantara, ya, belajar itu adalah sebagai guru kita harus menuntun, ya, harus memberikan semangat untuk berstudi kita dan harus memberikan kreativitas atau berprestasi bagi anak kita. Maka di sini kita buat anak-anak kita itu belajar yang menyenangkan. Ya Bapak Ibu ya. Ya, pasti Bapak Ibu sudah melakukannya kan? Sudah. Mana Bapak Ibu? Ya, oke. Ya, tujuannya di sini adalah untuk membentuk dan mewujudkan profil belajar Pancasila. Ya. Selanjutnya, miskonsensi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya sini adalah, ya, di sini seorang guru kita merasa tidak kita yang mengatur murid di sini, ya kan? Ternyata tidak boleh ya. Kita suruh anak kamu lakukan ini ya, kamu harus berubah ya. Tetapi ya anak itu harus melakukan itu karena dia takut sama kita, mau dia melakukan. Tetapi bukan mulai dari dirinya sendiri, ya. Makanya motivasi itu mulai pada diri kita sendiri. Oke, lanjut lagi ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Maksudnya di sini adalah rayuan, bujukan. Ya pasti Bapak Ibu pernah melakukannya. Kita rayu anak, kita bujuk anak untuk berubah tingkah lakunya. Ya, apakah dari efektif kita merayu itu? Apakah bermanfaat? Belum bisa Bapak Ibu. Karena apa? Anak kalau itu karena terpaksa. Ya, itu yang mesti dengan penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah, mampu mengubah karakter. Maksudnya sini adalah ketika kita mengkritik anak, ya, dan kita itu merasa benar, ya, artinya apa? Anak itu akan merasa dirinya itu rasa bersalah gitu, ya, kritik jadi marah, jadi dibilang tidak bisa merubah lakunya. Ya. Sebagai guru kita tidak boleh mengkritik anak itu. Berikanlah contoh yang terbaik untuk anak tersebut. Ya, yang kedua tentang ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Ya, contoh kita
sebagai guru yang memaksakan kehendak kepada anak. Sekolah sedang latihan beberapa hari di luar sekolah kita, ya. Itu kita akan menuruti peraturan atau tidak? Ya itu tergantung kepada diri kita sendiri. Ya, maukah kita melakukannya dengan senang hati? Itu yang disebut dengan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksanya. Ya. Di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama di sini kita lihat stimulus respon, realita atau kebutuhan kita sama. Teori kontrol, realita atau kebutuhan kita itu berbeda. Ya, kalau kita lihat di kelas, anak itu pasti mempunyai kebutuhan berbeda-beda yang baik dia, maka tidak bisa disamakan. Setiap orang itu pasti punya perbedaan. Ya. Lanjut, semua yang melihat yang sama. Yang kedua, yang mana sini maksudnya harapan atau keinginan kita pasti berbeda. Ya, selanjutnya lagi stimulus respon. Kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, di sini kita tidak bisa untuk merubah orang tersebut, tapi kita hanya bisa untuk memahami pandangan orang. Ya. Selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, di mana di sini apabila anak membuat kesalahan, kita jangan langsung memarahinya. Kita tanya dulu, kenapa dia terlambat, apa alasannya, ya. Jangan kita main hakim sendiri, gitu ya. Orang bisa mengontrol saya. Kalau menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, ya. Yang mengontrol diri kita ya tentu kita diri kita sendiri, ya Bapak Ibu, ya. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sama jawabannya Pak Ibu. Memaksakan Anda pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dengan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini pemaksaan ini adalah kita bujuk anak. Ya, kita paksa anak tersebut. Kita rayu anak tersebut. Ternyata apa? Ternyata dengan paksaan tidak adanya motivasi dari dalam dirinya tidak akan pernah bisa berubah. Seorang guru tidak akan pernah bisa berubah. Hanya seorang guru kita bisa mengarahkannya. Selanjutnya ada model pikir menang menurut stimulus respon. Ada teori kontrol, model pemikiran yang menang-menang. Ya, di sini stimulusnya ada model pemikiran menang kalah. Ya, kita sebagai guru anggap diri kita menang dan anak adalah kalah. Ya. Banyak yang kita bilang itu, ya di sini tidak ya. Kalau model kontrol, model pemikirannya menang-menang. Ya, kalau anak bersalah tadi kita harus bertanya kenapa. Kita carikan solusinya agar anak tersebut mulai timbulnya motivasi pada dirinya tersebut. Ya, di sini kita bahas disiplin positif. Disiplin positif ini berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Ya, belajar. Disiplin ini mengacu pada tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai keyakinan. Ya, selanjutnya disiplin positif adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran atau memperdayakan peserta didik tanpa mengharapkan imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Misalnya ada di sini anak, kita masuk jam 7.15, ya, lewat dari 17 gerbang akan ditutup. Karena anak ini takut untuk dihukum atau takut sama guru piketnya, mereka mau melakukan itu. Ya, ada juga anak tidak mau datang cepat waktu, mengharapkan ujian di sini, mengharapkan reward di sini. Itu berdasarkan dari pengaruh dari luar dirinya. Tujuan di sini adalah kita menciptakan peserta didik yang memiliki sifat disiplin yang berlaku kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Di sini berasal dari dalam diri kita sendiri, ya, berlaku yang lebih ke arah yang lebih baik, Bapak Ibu, ya. Di sini ada nilai-nilai
budaya yang disepakati bersama. Ya, di mana di sini kita didik atas suku, bangsa, dan maupun latar belakang berbeda. Tapi kita tetap bersatu ya Bapak Ibu ya. Contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi dalam profil Pancasila. Nilai-nilai kebajikan yang pertama adalah beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berwawasan, bergolong dan gotong royong, mandiri dan kreatif, bernalar kritis. Keterampilan hidup dapat dipercaya lurus dengan menegakkan yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan terbaik pada dirinya. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Keseluruhan tindakan ini dapat kita lakukan, tujuannya adalah semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi ya Pak Ibu ya. Di sini ada yang pertama, 5 kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang pertama berkaitan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal. Jadi sini ya, Bapak Ibu pernah merasakan atau pernah mengalami ketika kita belajar, anak banyak yang tidur di kelas. Ya, anak banyak yang melamun atau anak banyak yang wajahnya lesu. Ya, sebagai guru kita harus menanyakan kepada anak itu, kenapa kamu tidur? Apa permasalahannya? Mungkin dia pulang sekolah langsung membantu orang tuanya sampai berapa, akhirnya dia sudah kelelahan, makanya dia ketiduran di kelas. Ya, kalau wajahnya agak pucat mengetahuan dia belum makan. Ya, kita harus memahami anak tersebut. Jangan kita langsung main hakim sendiri, jangan kita marahin ya, jangan kita berikan sanksi. Sebaiknya kita tanyakan kepada anak tersebut. Selanjutnya tentang kasih sayang dan rasa diterima. Pedulikan berbagai kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Bapak Ibu pasti pernah mengalami Pak Eri? Iya. Di mana anak di sini kita buat kerja kelompok ya, teman saya juga pernah berkelompok. Kenapa? Akhirnya satu kelompok ini, Bu, saya malas kelompok sama dia, Bu. Dia diam aja dalam kelompok, Bu. Tidak ada semangatnya. Ya, saya sebagai guru tidak bisa menghakim anak tersebut. Saya dekati dulu, apa masalah kamu sehingga kamu tidak berminat untuk menjadi bos itu? Ya Bu, karena saya tidak berteman. Kenapa? Bukannya dilakukan dia tidak berteman, kan dua kali itu kita pasti punya teman akrab ya, teman yang biasa saja. Nah, situ pengaruhnya. Kita sebagai guru, kita cari dulu masalahannya. Oh ya, berarti anak ini kalau kita buat kelompok, kita tanya dulu, siapa teman kamu yang mau jadi kelompok kamu gitu. Akhirnya apa? Karena kalau dia senang, kalau dia sama orang tua sama-sama asik, akan tugasnya akan berjalan mulus yang kita harapkan ya. Di sini ada kebutuhan penguasa. Ini berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin berprestasi. Ya, ada di kelas kita kan yang merasa apa dia yang mau tampil, apapun dia yang mau maju. Ya, dia mau didengarkan, dia mau diperhatikan. Ada di kelas kita kayak itu ya Pak Ibu ya. Ya, itu yang disebut dengan kebutuhan penguasaan. Ya, selanjutnya kebutuhan kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan mencoba hal yang baru. Ya, mampu mengendalikan arah dirinya. Mereka ingin kebebasan. Gaya belajar ada 3, gaya belajar visual, audio, kinestetik. Saya juga pernah merasakan apalagi itu jurusan yang pernah saya ada tuh BK yang pernah ada mata pelajaran 3 itu. Saya juga pernah masuk ke lokal E5, di mana anak itu sesenyum kerjanya Bapak Ibu. Saya heran kenapa dia sesenyum atau dia suka bergerak-gerak. Ternyata anak ini belajarnya kinestetik. Makanya kalau kita bicara, ya dia asik aja yang dikerjakannya, asik aja tangannya sibuk. Kenapa? Karena dia belajar kinestetik. Kinestetik ini orangnya suka belajar di luar ya, yang suka bergerak ya, aktif anaknya gitu. Ya sebagai guru kita harus bisa memahaminya. Jangan kita kamu ini nggak bisa diam ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia malas melihat kita ada belajar. Ibu ini aja yang masuk lagi, bosan saya melihatnya. Ya, jadi kita sebagai guru harus tahu juga karakter anak tersebut ya Bapak Ibu ya. Kebutuhan bermain, humor, antusias atau tertawa. Ya Bapak Ibu di sini bagi guru-guru yang mengajarnya terlalu serius atau kurang senyum, perbanyaklah senyum. Kenapa? Dengan perbanyak senyum, anak lebih semangat untuk belajar ya Pak Ibu ya. Termasuk saya sendiri ya. Sebelum saya ikut guru bergerak, saya bilang, ibu karaju merah-merah, ibu
anak senang oleh saya atau gimana saya nggak tahu. Yang penting saya ada bangga. Ternyata setelah saya jalan hidup penggerak, ternyata apa yang saya lakukan itu sangat salah sekali. Di sini saya sudah mulai mengurangi marah. Saya banyak tersenyum. Kalau anak ada kesalahan, saya coba untuk mendekatkan diri. Saya mendekatkan diri dulu. Gimana ini anak ini mau belajar sama saya? Gimana dia nggak marah sama saya? Saya coba untuk mulai dalam menjalankan guru penggerak ini, ya. Dengan bicara pun saya terus cepat dalam belajar. Saya akan merubahnya. Kenapa? Kita merasa kita dah mampu menerangkan materi kepada anak. Sementara anaknya nggak paham apa yang kita sampaikan, Bapak Ibu, ya. Kita ubahlah pada diri kita sendiri. Karena yang berubah itu adalah diri kita sendiri. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi itu ada di dalam luar diri kita, ada juga dalam diri kita, ya. Kalau dari kita itu, kalau dari luar itu seperti ini, ya. Kita marahi anak, kita kasih dia hukum, ya. Dia mau datang, mau mengerjakan tugas. Kenapa? Ini ada paksaan dari guru tersebut, ya. Kalau paksaan dalam diri, dia mau menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dan senang mengerjakannya. Itu maksudnya di sini, ya. Selanjutnya, motivasi atau perilaku dapat memberikan imbalan atau penghargaan. Ya, anak-anak kalau pengen juara satu, dia mau pengen juara satu karena apa? Karena pengen dapat piagam atau dapat reward dari orang tuanya. Itu penyebab dia mau pengen dapat penghargaan dari orang lain. Selanjutnya, motivasi diri, intrinsiknya, ya, untuk menjadi orang mereka ingin menghargainya. Ya, di sini adalah tanpa kita suruh, tanpa kita paksakan anak tersebut mau untuk merubahnya sendiri. Kenapa? Jadi motivasi itu ada pada dirinya sendiri. Nah, di sini perbedaannya antara hukum, konsekuensi, restitusi. Yang pertama hukum. Hukum itu tidak terencana. Misalnya anak terlambat masuk sekolah. Lalu ada guru piketnya dan dia suruh lari di depan gerbang itu. Ya, termasuk saya juga pernah jadi guru piket, ya. Saya pernah nyuruh anak lari. Itu ternyata hal itu disebut dengan hukuman, ya. Yang kedua, konsekuensi. Ini terencana, disepakati, ya, yang ada dalam peraturan tata tertib di sekolah kita. Ya, apabila anak itu melanggar, dia berhak untuk mendapatkan sanksi tersebut. Selanjutnya, restitusi. Di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan, proses kolaborasi mengajarkan murid mencari solusinya. Restitusi itu harus berkomunikasi dulu dengan siswa. Ya, setiap anak ada masalah, seorang guru, apalagi saya mengajar BK, ya. Di sini saya coba mencari permasalahannya dulu. Apa permasalahannya? Ya, saya tanya dulu permasalahannya. Habis itu kenapa? Habis itu saya suruh dulu anak itu cari solusinya. Tapi saya tidak membiarkan anak tersebut. Saya coba, saya juga membantu mereka. Ya, kita tidak sebagai guru tidak boleh melepaskan anak itu seorang memikir sendiri. Kita bantu mereka, kita carikan jalannya. Ya, Pak Ibu, ya. Di sini ada posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru kita lihat ke belakang, ada posisinya sebagai penghukum, ada sebagai posisi pembuat merasa bersalah, ada posisi sebagai teman dan sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Ya, contoh seperti ini, ya Pak Ibu, ya. Kasus siswa tidak menggunakan atribut. Yang pertama, ya, di saat upacara, ya, yang pertama penghukum. Siapa di sini Bapak Ibu jadi penghukum? Bu adik pernah jadi penghukum? Pernah? Pernah. Ya, contoh seperti pasti Bu adik pernah melakukan hormat kepada bendera. Juga pernah Bu adik lakukan? Pasti pernah, kan? Ya, pernah kali. Ya. Lanjut kepada posisi pembuat bersalah. Contohnya di sini, beberapa kali ibu bilang harus memberi tahu kamu, ibu sangat kecewa. Ya, itu disebut dengan posisi pembuat merasa bersalah. Ya, benar pernah merasakan di sini? Benar. Oke. Yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong ibu sekali ini aja. Sudah tidak. Ya, terus kali ini aja. Jangan kamu buat lagi perbuatan
Ya. Lanjut tentang sebagai pemantau. Ya, kalian sudah melanggar aturan sekolah. Ya, kamu tahukah konsekuensinya yang setelah upacara kamu beli atributnya atau jangan mengulanginya lagi. Ya, itu pasti kita pernah melakukannya Bapak Ibu ya. Lanjut posisi sebagai manajer. Maksudnya sini adalah ya, kita pasti beranggapan yang manajer itu pasti adalah sebuah perusahaan. Tidak, tetapi kita balik lagi di sebuah guru kita juga sebagai manajer ya. Contohnya di sini, kamu tahu kan kesalahan kamu? Kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya, contoh saya pernah menjalankan ini melakukan sebuah video saya, yaitu anak datang terlambat sekolah. Ya, saya tanyakan, kenapa kamu memakai sepatu putih yang hiasan? Dia bilang, kamu mengakui kesalahan kamu? Iya, Bu. Lalu bagaimana kamu lakukan? Apa tidak akan lanjut kamu? Saya akan menghapusnya dan membuka sepatunya, Bu. Habis itu apa lagi? Saya taruh di meja piket, Bu. Ya. Habis itu saya tanya suruh minta tolong sama teman saya, Bu Adik, berikan umpan baliknya. Ya. Aku kan ditanya sama Bu Adik, kamu marah nggak sama Bu Yuli itu? Dengan menindaklanjuti kesalahan kamu? Tidak, Bu. Ya, tadi ya. Saya bersyukur karena Yuli sudah berikan sebuah perbuatan yang baik. Karena apa? Karena saya merasa saya sudah melanggar peraturan di sekolah ini. Ya. Tadi kita sudah membuat keyakinan kelas Bapak Ibu? Sudah? Kenapa diam Bapak Ibu? Kita kira membuat keyakinan kelas Bapak Ibu? Sudah. Ya. Dimana di sini kita di kelas pasti membuat kesepakatan kelas. Tujuan kita membuat kesepakatan kelas itu adalah supaya anak-anak bisa menuruti aturan di sekolah kita. Ya, di kelas kita. Sudah kita buat, kalau seandainya dilanggar oleh anak itu, ya akan tahu konsekuensinya. Ya, kita membuat keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu ya, karena tujuannya di sini adalah untuk bisa dihafal oleh anak-anak kita. Di saat dia terlambat, kita tanya sama anak itu, ya, apa keyakinan kelas kita, Bapak Ibu ya. Di sini keyakinan kelas kita, ya, tujuannya adalah seperti kita ambil. Seorang membawa motor di jalanan dan harus wajib pakai helm. Tujuannya di sini adalah menjaga keselamatan. Ya, ada lagi kemarin hari Senin lupa tetangganya orang Puskesmas Kakaya PRIA, dia anjurkan kepada kita, Bapak Ibu tolong sampaikan kepada anak-anaknya kalau lagi batuk diharapkan pakai masker. Ya, dampaknya apa? Akan takut penyebaran virus kepada orang lain. Ya, itu menurut keyakinan. Ada lagi contohnya seperti ini, kita sholat. Ya, apalagi kan anak-anak kita bisa, kenapa kamu tidak sholat? Kebetulan Bu Lili lewat ditanya, takutlah sholat, takutlah kalau tidak sholat nanti Bu Lili marah. Padahal kita itu kita saya kepada Allah, gitu ya. Nah, berarti jangan kita takuti guru. Kita guru itu harus kita segani. Ya. Ya, kita lanjut kepada segitiga restitusi. Di sini suatu proses dialog dijalankan oleh guru dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, segitiga restitusi ini adalah 3 tahap. Yang pertama, stabilisasi identitas kelompok. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, masing-masing tahapan itu memiliki ciri khusus yang menstabilisasikan identitas berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian proses. Ya, untuk menstabilisasikan identitas ini kita harus memberitahu bahwa kesalahan itu hanya hal yang wajar ya bagi manusia. Dengan kata-kata seperti ini contohnya katanya bisa kita ucapkan untuk menstabilisasikan kesalahan yang adalah proses pembelajaran. Misalnya berbuat salah itu wajar, ya itu kita omongkan sama anak kita, ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah kayak kalian, ibu juga pernah melakukan hal itu, atau bapak juga pernah melakukan hal kayak itu, ya. Bapak ibu mencari tahu siapa dan apa kesalahannya dan mencari solusinya dari permasalahan. Atau kita berhak merasakan itu karena berapa kata
bisa diucapkan. Saat kita menstabilkan identitas, anak jadi segan sama kita, maka kita menganggap anak itu memang benar-benar salah. Nah, di sini ada validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nih, kamu punya alasan mengapa melakukan hal itu, atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari yang ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu, atau kamu melakukan yang karena mempertahankan sesuatu yang paling penting bagimu. Di sini ada nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Seperti apa kabarnya di sebuah kelas yang ideal menurut kamu, atau kamu menjadi orang seperti apa? Nah, itu adalah contoh kata yang diucapkan guru yang menanyakan keyakinan. Ya, di sini kita lihat ya, sebagai guru kita di sini ya, kita bukan mencari kesalahan anak. Ya, kita di sini harus memberikan pedoman atau jaminan bahwa anak-anak tersebut akan menjadi bisa menghasilkan anak-anak yang berpotensi, yang berakhlak ya untuk kedepannya. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, di sini kalau tidak ada pertanyaan, ada pembalik? Ini ada? Tidak ada, saran tidak ada. Ya udah, hanya itu yang saya sampaikan pada pagi ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator.
Nomor 2-nya? Berarti keyakinan kelas kita hanya ini. Yang selebih ini sama ya. Yang sengaja dulu temanya sampai ke depan untuk memperhatikan kata-katanya yang sama. Ya, supaya itu kita lebih yakin. Ya, yang pertama ini harapan adalah tentang menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekitar dan merawat peralatan sekolah. Yang kedua, tata tertib rapi dan saldo. Dan ketiga apa? Ya, malu untuk terlambat, malu untuk tidak membuat tugas dan malu untuk pacaran di kelas, dan malu izin keluar kelas lebih dari 10 menit. Apalagi? Yang menghargai diri sendiri dengan orang lain. Apalagi? Berdoa dan sebelum dan sudah belajar. Apalagi? Menghargai diri dengan orang lain. Apalagi? Penyegaran sedikit dalam pembelajaran. Apalagi? Berpartisipasi, kolaborasi, peduli, berbagi, kritis, aktif dalam kreasi dalam pembelajaran. Apalagi? Pembelajaran menyenangkan, bercanda, membantu sahabat ceria, dan lain jelas pasal abal-abal lain Ya. Apalagi selanjutnya? Ya, berarti yang kedua apa lagi? Rehat atau tidak yang tidak ada atau tidak keyakinan apa nih? Keyakinan ya. Yang berarti inilah kesepakatan